Welcome to my channel. Halo sahabat kepo, jumpa lagi dengan saya Zizi. Hari ini kita akan membahas tentang Harold Shipman, seorang dokter sakit jiwa yang merupakan pembunuh berantai berasal dari Inggris. Namun, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa like dan subscribe. Harold Frederick Shipman lahir di Nottingham, Inggris pada tanggal 14 Januari 1946. Harold ini sebenarnya dokter yang terkenal dengan keramahan dan dicintai banyak orang. Namun di balik kehangatan dan dicintai banyak orang itu, Harold ini memiliki jiwa psikopat yang akan membuat orang merinding. Dan ini terbukti dengan dia tega membunuh para pasien yang berobat padanya. Harold Shipman ini memiliki seorang kakak laki-laki atau saudara laki-laki, dan Shipman mempunyai orang tua yang berasal dari golongan kelas pekerja atau kasta biasa. Jadi dari kecil Shipman ini sudah terbiasa hidup susah karena dia dari golongan biasa. Shipman ini memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ibunya. Ketika masih kecil, Shipman ini kategori anak yang nakal karena dia selalu suka mencuri perhatian ibunya agar ibunya itu lebih perhatian kepadanya daripada saudara laki-lakinya. Jadi karena terlalu dimanjain inilah Harold ini mempunyai karakter arogan dan sifat superioritas yang sangat rumit. Hal ini juga yang membuat dia jadi psikopat. Namun sifat Shipman ini berbeda ketika di sekolah. Dia di sekolah itu sangat menyukai pelajaran olahraga, dan Harold ini merupakan salah satu pelajar terbaik di sekolahnya, anak yang pintar lah istilahnya. Tapi dia tidak memiliki teman karena dia terlalu dimanjain dan jadi sifat egoisnya muncul dan temannya tidak menyukai hal itu. Pada usia 17 tahun, kebahagiaan Shipman ini hancur karena ibunya meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Karena kematian mendadak ibunya, Shipman ini memiliki kenang buruk. Dia selalu terbayang keadaan ibunya waktu meninggal. Hal ini juga yang mendorong Shipman untuk mengambil pendidikan kedokteran. Sebelum menyelesaikan kuliahnya, Shipman ini menikah dengan seorang wanita bernama Primrose May Octoby. Itu pada tanggal 15 November 1966. Dan wanita ini adalah wanita yang dinikahi dan menjadi ibu dari 4 anaknya. Shipman itu menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1970 di bidang kedokteran. Setelah tamat kuliah, Shipman ini memulai karirnya sebagai anak magang untuk mencari ilmu lebih dalam lagi tentang ilmu kedokterannya atau mencari pengalaman tentang ilmu kedokterannya. Setelah 4 tahun sebagai anak magang dan bekerja di rumah sakit kecil, Harold Shipman ini mendapat pekerjaan pertamanya sebagai dokter umum di rumah sakit Abraham Ormerod Medical Center di Todmorden sebelah barat Yorkshire. Namun semua tidak sesuai harapan. Menjelang setahun, Shipman ketahuan memalsukan resep petidin. Resep petidin yang dipalsukan ini merupakan obat yang dia konsumsi secara berlebihan karena dia masih terpengaruh oleh psikologi dan trauma yang berkepanjangan. Hal ini juga yang membuat Shipman harus masuk ke panti rehabilitas karena dia masih trauma atas kematian ibunya. Ternyata tidak hanya mengkonsumsi petidin secara berlebihan, Shipman ini juga melakukan pembunuhan pertamanya pada seorang wanita tua bernama Eva Lyon sekitar tahun 1975. Shipman ini menyuntikkan morfin yang sangat tinggi sebesar 30 mg pada Lyon, sehingga si Lyon ini tewas hanya dalam hitungan kurang dari 10 menit. Hal ini juga tidak diketahui oleh teman serekan kerjanya. Setelah ketahuan memalsukan resep petidin dan masuk rehabilitas, Shipman ini keluar dari rumah sakit tersebut. Jadi dia pindah ke rumah sakit yang lebih kecil. Beliau bekerja di sana cukup lama, Shipman ini. Jadi dia baru bisa membuka prakteknya sendiri itu pada tahun 1993. Setelah mendapat izin membuka praktek, Shipman ini baru memulai petualangannya sebagai pembunuhan berantai. Dan rata-rata para korbannya itu pasiennya sendiri. Kebanyakan korbannya itu wanita tua atau pria dewasa hingga lanjut usia. Korban tertua Shipman ini
pasiennya sendiri bernama Anne Koper yang berusia 93 tahun. Sedangkan korban termudanya adalah Peter Lewis yang berusia 41 tahun. Diperkirakan Harold ini sudah membunuh kurang lebih 265 orang pasiennya sendiri. Motif pembunuhan Sidman ini sama ya, cara membunuhnya sama, yaitu dengan menyuntikkan morfin ke pasiennya dengan kandungan yang cukup tinggi sehingga mereka meninggal seketika. Sidman ini baru terungkap pembunuhannya setelah dia membunuh wanita kaya raya bernama Kathleen Grundy. Ini merupakan korban terakhir dari Sidman. Sama dengan pasien yang telah dibunuhkan si Sidman ini, dia juga menyuntikkan Kathleen ini dengan morfin yang cukup tinggi. Setelah dia menyuntikkan si Kathleen ini dengan morfin, Sidman ini meletakkan jenazah Kathleen di sofa, seakan-akan Kathleen-nya meninggal ketika duduk di sofa dan mendadak. Hal ini yang dikatakan Sidman kepada keluarganya si Kathleen. Ternyata niat aslinya si Sidman ini nggak hanya membunuh korbannya, si Kathleen tadi, tapi dia juga mengincar harta dari si nyonya Kathleen ini gitu. Jadi karena tergiur oleh harta yang banyak, si Sidman ini termakan nafsu keserakahannya sendiri. Jadi dia membuat surat wasiat palsu bahwa si Kathleen ini memberikan hartanya kepada si Sidman. Keluarganya si Kathleen ini curiga sama si Sidman karena kenapa hartanya begitu banyak malah diserahkan kepada si Sidman yang bukan siapa-siapa mereka, hanya dokter pribadi ibunya gitu kan. Terus keluarga si Kathleen ini juga curiga karena surat wasiat yang dibuat si Kathleen ini menggunakan mesin tik, sedangkan di rumah sakit tidak ada yang namanya mesin tik yang dipergunakan oleh pasien. Akhirnya keluarganya si Kathleen ini memutuskan untuk melakukan otopsi pada jenazah kan. Tentu hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kandungan morfin yang cukup besar kepada tubuhnya si Kathleen ini kan. Terus dengan adanya bukti-bukti tersebut pada awal tahun 2000, akhirnya si Sidman ini ditangkap atas tuduhan kasus pembunuhan Kathleen dan pemalsuan surat wasiat. Setelah Sidman ini tertangkap, polisi ini mulai menyelidiki kasus-kasus kematian di tempat prakteknya Sidman selama ini. Selama masa pemeriksaan, si Arnold ini mengakui dia membunuh para pasiennya dengan morfin karena dia merasa setelah membunuh mereka itu merasa kepuasan seksual dari dirinya sendiri. Setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut, akhirnya si Sidman ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun setelah 2 tahun di penjara, Sidman ini melakukan bunuh diri. Dia mengantungkan dirinya di dalam sel. Hal ini dilakukannya karena menahan tekanan psikologis dari rasa bersalah terhadap keluarga dan korban.